Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Suginur sepertinya sedang jengkel, sedang marah, sedang kecewa terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sampai-sampai dia menulis bahwa Pak Prabowo itu katanya adalah termul. Ini kan penghinaan kepada presiden saya ini. Masa Pak Prabowo dikatai ternak? Konyol orang-orang ini. Hanya karena Pak Prabowo dianggap pasang badan untuk Pak Jokowi mengenai kereta cepat Wush. Lantas mereka marah, mereka jengkel. Bukankah ini contoh yang baik? Presiden yang sekarang yang menjabat itu melanjutkan legasi yang baik dari presiden sebelumnya. Ini sangat luar biasa. Ini contoh yang baik yang harus diikuti oleh pemimpin-pemimpin kita selanjutnya agar tidak ada lagi hambalang-hambalang berikutnya. Itu pesan yang mau diambil oleh Pak Prabowo. Lantas kenapa kalian marah? Sama kayak saya Didu. Juga marah, jengkel, kecewa terhadap Prabowo. Dianggap Pak Prabowo itu tidak pro terhadap kemarahan rakyat. Rakyat yang mana sih? Dan di video ini juga kita nanti akan melihat bagaimana pidato terbaru dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali menegaskan bagaimana hubungan beliau kepada Pak Jokowi. Dan bagaimana Pak Prabowo itu menyanjung dan memuji hasil-hasil kerja presiden-presiden sebelumnya. Dan beliau menyemprot orang-orang yang selalu mengkuyuk-kuyuk presiden-presiden sebelumnya termasuk Pak Jokowi. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purbaya Anda mundur saja, kasihan Anda. Prabowo itu termul. Pak Prabowo dikatain termul sama manusia ini loh. Manusia yang baru keluar dari penjara ini loh. Masih soal Prabowo ya, Masya Allah. Pak Purbaya itu menurut saya sih, bukan hanya saya ya, menurut rakyat Indonesia itu insya Allah Purbaya itu keren ya, luar biasa beliau tuh, belak-belakan, tegas ya. Dulu saya pernah sih apatis ya, pesimis sama beliau ini, tapi setelah seiring dengan waktu ternyata beliau ini luar biasa ya. Tapi sekarang Purbaya ini ibarat sudah bertaring ya, punya taring. Ternyata sekarang taring itu dicopot sama Prabowo. Taringnya Purbaya itu kan, diputus, dipotong sama Prabowo ini. Pak Prabowo juga bertaring kok. Pak Prabowo juga garang kok. Pak Prabowo juga bagus kok. Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa Pak Prabowo bagus. Itu faktanya juga, Suginur. Prabowo Purbaya menolak membayar utang proyek kereta api Wush dengan APBN, tiba-tiba Prabowo tampil akan mengambil alih proyek itu. Apa yang salah sih? Dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik ya. Pemimpin di dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita robah, ya kan? Ini harus kita robah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Iya Pak, betul. Sudahlah, saudara-saudara, beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, iya kan? Come on, harus kita yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya, Pak Androsoni, bener nggak? Gimana itu bahasa Banten? Ngono yang ngono. Apakah Gibran pernah berbohong? Saya mengatakan, aku yakin pernah. Semua orang pernah bohong kali. Itu kan Fufu Fafa sudah lama, meskipun Fufu Fafa itu yang sangat kasar banget ya. Fufu Fafa itu sangat kasar loh Bapak dan Ibu. Apa yang dia
sampaikan ujaran kebenciannya terhadap Pak Prabowo itu luar biasa, luar biasa kasar. Sampai dia nyerang, sampai dia nyerang, dia sebut gitu, biji tinggal satu gitu segala. Ini bahaya ini yang luar begini-begini. Luar biasa jahat ini. Bahaya. Kau juga jahat tapi kali. Tapi kan orang bilang, tapi kan itu terjadi dulu kau Mas. Juga, sebelum juga dia jadi wapres. Kali. Iya, tapi dia ditanya oleh banyak orang, oleh wartawan. Dia berbohong ketika dia sudah jadi wapres. Dia ditanya oleh wartawan, siapa itu Pak Wapres Fufafa? Takono sing gawe. Tanyalah yang buat. Ya kan berarti kan suruh tanya dia sendiri kan? Lah, bohong dia. Kok bohong sih? Bentar. Kok bohong sih? Ini manusia ini kenapa sih? Hah? Ngatain orang suka bohong. Dia pun bohong. Ini ya, Fufufafa belum terbukti secara hukum bahwa itu adalah Mas Wapres Gibran. Tapi dia sudah mengglorifikasi di mana-mana bahwa Fufufafa itu Gibran. Fufufafa itu Wapres. Fufufafa itu anaknya Jokowi. Tapi belum ada keputusan bahwa itu benar-benar punya Wapres Gibran. Belum ada penyelidikan resmi dari pihak kepolisian atau pihak berwajib di negeri ini, pihak yang punya wewenang. Tapi sudah diglorifikasi, sudah disebarkan kemana-mana sampai ke luar negeri, meracuni pikiran orang-orang. Oh ini bahaya ini manusia-manusia seperti ini teman-teman. Wah ini konyol sih. Kalau ini dibiarkan, wah kacau. Ini saya pikir sih polisi harus segera bertindak ya, jangan sampai manusia ini diberi panggung terus. Maksudnya saya ingin menggambarkan kepada Pak Prabowo bahwa jangan abaikan kemarahan publik, karena publik betul-betul bisa marah. Nggak usah kau ngajarin Prabowo. Saya menilai dari informasi yang saya ikuti terus dan ini bahwa kemarahan publik sekarang lebih tinggi dari dua kemarahan tersebut. Lebih tinggi. Nah, kemarahan publik dari pidato Presiden Prabowo yang seakan-akan sudah memasang badan untuk Joko Widodo. Itu seakan-akan sudah memasang badan untuk Joko Widodo. Publik marah sekali sekarang. Marah betul. Jadi maksudnya sudah tidak ada harapan. Sehingga udah muncul. Ya udahlah. Kita lawan aja berdua. Awalnya kemarin itu benar-benar di belakang Prabowo karena ingin Gibran saja yang dimaksulkan. Nah, tapi sekarang Pak Prabowo masang badan, yang pengertian publik memasang badan untuk Jokowi, maka kemarahan publik sangat-sangat tinggi, Bung Harsu. Marah sekali. Soal yang WUS ini ya, utang WUS ini ya. Yang mau memaksulkan Pak Prabowo juga gitu. Ketahuan deh kalian. Ya, setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Dan kita semuanya harus menghargai itu, dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Dan pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa. Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini. Pak, melihat dinamika saat ini kan khususnya untuk Presiden Soeharto banyak yang mengecam ataupun tidak setuju gitu, Pak? Iya, biasa dalam negara demokrasi ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira biasa. Tapi yang jelas ini kan ada timnya, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya. Setuju nggak sih Pak dengan konsep Nicole Duur Medengijolo untuk para pemimpin termasuk mantan presiden? Sangat baik. Kalau Bapak sendiri setuju nggak Pak dengan Pak Soeharto diusulkan sebagai pahlawan? Tadi kan sudah saya sampaikan.
Luar biasa ya. Pak Jokowi ijazahnya itu sudah pasti asli. Itu hanya permainan, dan saya lihat di belakangnya Roy, mereka ini ada orang yang benar-benar melindungi dan memfasilitasi mereka. Nah, betul. Kecurigaan Budiana, lambatnya proses hukum pencemaran nama baik ini karena ada orang di belakang itu. Saya mencurigai. Berarti powernya tinggi banget dong ya? Iya. Jadi tinggi saya curiga. Ya? Memang saya ada curiga di situ karena kita melihat kemarin saat saya ketemu dengan Roy dengan Tifa, saya melihat wajah mereka itu juga sebenarnya wajah-wajah kebohongan. Kalau saya melihat dia wajah-wajah kebohongan, pura-pura percaya diri. Jadi dari wajahnya itu sudah kelihatan banget. Dia dan Tifa udah stres juga sebenarnya mereka ini. Dari wajahnya itu kayak sudah capek juga. Tetapi mungkin ada sesuatu yang membuat mereka harus bertahan itu. Mereka tuh sama ini menjaga dan merawat sebuah kebohongan. Nah, mereka karena sudah terlanjur. Gitu ya. Intinya sudah terlanjur jalan. Tidak mungkin lagi dia diam. Jadi terus. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang Suginur, tentang siapa lagi, Said Didu, yang sepertinya sudah mulai menyerang Pak Prabowo Subianto, sudah mulai tercium bau-bau mereka ingin menjatuhkan Pak Prabowo Subianto. Suginur sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo itu ternak Mulyono, sangat-sangat merendahkan Bapak Presiden kita dia ini teman-teman. Dan juga dia sedikit menyebarkan propaganda untuk Pak Purbaya, katanya agar mundur saja. Ini kan konyol orang-orang ini. Konyol teman-teman. Padahal Pak Prabowo itu memberikan contoh yang sangat baik. Ditambah lagi Said Didu. Katanya kemarin orang hanya ingin memakzulkan Mas Wapres Gibran, sekarang kemungkinan ya. Saya pikir pikiran-pikiran mereka ini ingin memakzulkan Pak Prabowo nantinya. Dan dengan membawa kemarahan publik, kemarahan rakyat. Apalagi katanya Pak Prabowo sudah pasang badan mengenai hutang kereta cepat Wush, dianggap melindungi Pak Jokowi dan lain sebagainya. Aduh, saya capek gitu ngadapin cara berpikir, pola pikir dari gerombolan-gerombolan pembenci ini loh. Mereka sangat kecewa sepertinya kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo masih melanjutkan legasi-legasi yang baik dari Pak Jokowi. Dan ini kan contoh yang baik. Ini yang harus dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Jangan sampai ada proyek yang sudah dibangun oleh presiden sebelumnya itu stop ataupun jadi candi. Itu kan buang-buang anggaran jadinya. Ini pola pikir cara lama, pola pikir lawas yang terus dirawat oleh orang-orang tua ini. Kalian itu harus belajar dari Pak Prabowo. Katanya kalian mendukung Pak Prabowo 2 kali di 2014, 2019. Tapi kalian tidak bisa mencerna pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran positif dari Pak Prabowo. Kalian hanya memberikan nilai-nilai negatif kepada Pak Prabowo. Pantas saja Pak Prabowo kalah 2 kali. Karena didukung oleh kalian. Yang isi pikirannya kebencian semua. Yang dimana notabene orang-orang ini ya, dulunya 2014, 2019 membenci Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, dari mulai isu PKI, dari mulai isu ijazah. Apalagi yang belum difitnah kepada Pak Jokowi oleh orang-orang ini teman-teman. Saya pikir sudah hampir semuanya loh. Dan dia tidak berhenti sampai detik ini. Ada yang ngurusin ijazah, ada yang ngurusin Mas Wapres Gibran, ada yang ngurusin kebijakan, ada yang ngurusin peninggalan legasi dari Jokowi. Semua diserang dari segala sisi loh. Dan hanya Pak Jokowi yang mendapatkan perlawanan dan perilaku seperti ini. Presiden-presiden mana? Mereka nggak berani. Karena Pak Jokowi adalah orang yang bukan terlahir dari darah biru. Orang biasa-biasa saja. Dari pinggiran kali Solo. Jadi presiden. Mana berani mereka mau menyerang Megawati, mana berani mereka mau menyerang SBY. Darah biru militer, anak proklamator, berduit. Luar biasa, dia gak berani, gak pernah berani mereka menyerang Megawati, SBY, gak pernah. Mana mereka berani? Gak mau teman-teman, hanya Pak Jokowi karena dianggap Pak Jokowi ini lemah. Tapi Pak Jokowi itu kuat karena relawan-relawan beliau yang sampai detik ini masih setia bersama Pak Jokowi. Yang selalu menepis isu-isu buruk, yang selalu menjaga Pak Jokowi dari serangan-serangan pembenci, yang selalu menangkis serangan-serangan mereka. Mereka pikir ya Pak Jokowi setelah tidak menjadi presiden itu sudah lemah.
Ya oke, lemah secara kedudukan, lemah secara jabatan, tapi secara manusia beliau tetap kuat kok. Beliau tetap kuat. Nanti sekarang kan KPK ini sudah mulai nih melakukan apa? Meminta keterangan mengenai hutang pembangunan kereta cepat Wush, dan KPK juga sudah mengatakan kalau nanti tidak ditemukan tindak pidana, maka kasusnya tidak dilanjutkan. Tapi kalau ada ditemukan tindak pidana, maka kasusnya dilanjutkan. Nah, jangan sampai nih ya, jangan sampai kalau KPK tidak menemukan akhirnya ada tindak pidana di pembangunan kereta cepat Wush, siap-siap saja framing pembenci ini sudah ketebak. KPK itu sudah diatur Jokowi. Lihat saja pemilihan ketua KPK-nya masih di era Jokowi. Nah, itu lagi yang bakal digoreng. Itu lagi yang menjadi senjata mereka. Jokowi mengatur Prabowo lah, Jokowi mengatur Polri lah, Jokowi mengatur pengadilan lah, Jokowi mengatur apalagi KPK lah, dan lain sebagainya. Itu terus peluru-peluru mereka. Tapi sampai detik ini tidak ada yang terbukti, teman-teman. Dan tadi Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara tegas mengatakan, saya tidak diatur oleh Pak Jokowi. Ini statement yang sangat tegas. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.